Selamat datang para fasilitator. Kita akan membahas fondasi berpikir logis untuk coding dan kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional bukan hanya untuk ilmuwan komputer, tetapi merupakan keterampilan yang sangat universal dan penting. Ini adalah pola pikir dasar yang membantu kita merumuskan solusi yang dapat diimplementasikan baik oleh mesin maupun manusia. Ada 4 pilar utama yang harus kita kuasai dan ajarkan. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Pilar pertama adalah dekomposisi. Ini adalah kemampuan fundamental, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Bayangkan sebuah kamar yang sangat berantakan. Membersihkannya adalah masalah yang terasa kompleks dan besar. Dengan dekomposisi, kita memecahnya. Membersihkan meja belajar, merapikan pakaian, menyapu lantai. Tugas-tugas kecil ini jauh lebih mudah dikelola, dan progresnya dapat dirasakan segera setelah selesai. Mengajarkan dekomposisi adalah mengajarkan anak didik kita menghadapi kompleksitas dengan rasa percaya diri. Pilar kedua adalah pengenalan pola, yaitu kemampuan mencari kesamaan atau mengidentifikasi data yang berulang. Jika kamu membersihkan kamar selama 3 minggu dan meja belajarmu selalu cepat berantakan, itu adalah sebuah pola. Pola ini memberikan kita petunjuk penting tentang inti masalah yang sebenarnya harus kita atasi secara struktural. Dalam coding, pengenalan pola memungkinkan kita menggunakan kembali solusi yang sama untuk tugas yang berulang. Ini menghemat waktu, mengurangi kompleksitas, dan membuat program kita menjadi lebih efisien dan ringkas. Pola bukan hanya tentang masalah yang sama, tetapi juga kesamaan solusi antara masalah yang berbeda. Mari kita fokus pada pilar ketiga, yaitu abstraksi, menyaring informasi yang tidak penting dan fokus pada detail yang relevan. Saat membersihkan kamar, kamu tidak perlu memikirkan siapa yang menjual sapu atau dari mana plastik sampah itu berasal. Kamu hanya perlu fokus pada alat bantu apa yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuanmu. Sapu, pel, dan lap. Abstraksi adalah inti dari pemodelan masalah. Kita menyederhanakan realitas kompleks agar dapat diproses secara efektif. Dalam kecerdasan buatan, kita hanya fokus pada fitur data yang paling mempengaruhi prediksi. Detail lainnya diabaikan. Ini adalah cara kita menghemat daya komputasi dan memastikan algoritma kita bekerja secara optimal dan cepat. Abstraksi membutuhkan pemahaman mendalam tentang tujuan. Apa esensi dari masalah yang harus diselesaikan? Fasilitator harus mampu membimbing peserta didik untuk membedakan antara kebisingan dan sinyal yang krusial. Kesalahan dalam abstraksi akan menyebabkan program kita menyelesaikan masalah yang salah secara sempurna. Pilar terakhir dan terpenting, algoritma. Ini adalah urutan instruksi yang logis dan bertahap untuk mencapai solusi. Algoritma adalah jantung dari pemrograman. Tanpa langkah logis, komputer hanya akan menjadi tumpukan besi tua. Mari kita kembali ke contoh membersihkan kamar. Algoritma adalah checklist langkah-langkah yang berurutan. Contoh, ambil sampah yang terlihat, angkat pakaian kotor dari lantai, susun buku di rak. Langkah keempat, sapu lantai dari sudut terjauh menuju pintu keluar. Algoritma harus menghasilkan solusi yang dapat diverifikasi. Ketika langkah-langkah logis ini dijalankan oleh komputer, ia berubah menjadi program komputer yang efektif dan berguna. Salah satu contoh algoritma mendasar adalah operator modulo yang menghasilkan sisa dari pembagian 2 bilangan. Bayangkan sebuah jam aneh yang hanya memiliki angka 0 sampai 9, yaitu jam modulo 10. Waktu terus berjalan, tapi perhitungan mereka salah. 11 dibagi 10 bukan 1,1, itu 1 sisa 1. Kita harus kembali ke titik awal. Pencerahan sudah dekat, masa depan menunggu di angka 1. Contoh perhitungan modulo sederhana. 8 ditambah 3 modulo 10, hasilnya sama dengan 1. Inilah cara berpikir algoritma untuk menghitung sisa, yang digunakan dalam banyak enkripsi dan hashing modern. Di tingkat SMA, kita menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, seperti Python atau Java, yang sangat fleksibel. Bahasa tingkat tinggi mudah dipahami karena strukturnya mendekati bahasa sehari-hari kita, sehingga mudah dipelajari. Ingatlah selalu, berpikir komputasional adalah fondasi. Tanpa ini, coding hanya akan menjadi sekumpulan sintaks yang kaku. Sebagai fasilitator, tugas Anda adalah bukan hanya mengajarkan sintaks, tetapi menanamkan logika berpikir sistematis. Ajaklah peserta didik memecah masalah sehari-hari mereka menggunakan dekomposisi sebelum mereka menyentuh keyboard komputer. Dorong mereka untuk mengidentifikasi pola dalam data apapun yang mereka kumpulkan, baik itu angka atau perilaku manusia.
Ajarkan abstraksi dengan meminta mereka menjelaskan masalah dalam satu kalimat, menghilangkan semur detail yang tidak relevan. Terakhir, paksa mereka menulis algoritma dengan jelas dan berurutan, seolah-olah instruksi tersebut untuk robot yang bodoh. Berpikir komputasional, mengubah siswa dari konsumen teknologi menjadi pencipta teknologi yang berdaya saing global. Modul 1B ini memberikan fondasi yang sangat kuat. Pastikan setiap pilar dipahami dengan contoh yang relevan dan menarik. Gunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Python. Itu adalah jembatan terbaik menuju pemahaman algoritma. Penguasaan logika algoritma adalah kunci untuk sukses di dunia yang semakin didominasi oleh kecerdasan buatan. Jangan pernah lupakan pentingnya setiap pilar ini. Mereka saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Terima kasih telah mengikuti sesi ini. Mari kita ciptakan generasi penerus yang mampu berpikir komputasional secara hebat. Sekarang, mulailah melatih peserta didik Anda. Masa depan teknologi Indonesia ada di tangan para fasilitator hebat.